Makanya Bapak Ibu hanya mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya kepada kita semua, kenapa doa kita lama dikabulkan? Kenapa alasannya? Ya. Sulit untuk dikabulkan Allah. Jawabannya satu. Lidah yang kita gunakan untuk minta kepada Allah, lidah yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah, dengan lidah itu juga kita gunakan untuk menzalimi hamba Allah. Ya. Ini lidah di satu sisi kita gunakan untuk minta sama Allah, tapi di satu sisi juga lidah kita gunakan untuk menzalimi hamba Allah dengan fitnahnya, dengan gibahnya. Ya. Gimana doa kita mau didengarkan Allah? Wa antaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu syirik kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirik itu kan ada dua, syirkul asghar dan syirkul kabir. Syirik yang kecil dan kemudian setelah itu syirik yang besar. Ada penjelasan itu di dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Al-Haytami. Baru kemudian Qawaid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Kabair dan Asbab ridha, perkara-perkara yang menjadi sebab seseorang itu murtad daripada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yartadullah. Maka ada syirkul asghar, ada syirkul kabir. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, syirkul kabir ini apa konsekuensinya? Yang pertama adalah batola amaluhu. Orang yang melakukan syirik yang besar menjadi sebab batalnya seluruh amalnya. Yang kedua, orang yang melakukan syirkul kabir, syirik besar, maka akan menjadi sebab orang ini murtad daripada agama Allah. Yang ketiga, orang yang melakukan syirkul kabir, kalau dalam satu negara ditetapkan syariat agama Islam, halallah darahnya. Halal darahnya. Tapi kalau syirkul asghar, itu tidak menjadi sebab batalnya amal, tidak menjadi sebab murtad, tidak menjadi sebab halal darahnya. Apa contoh-contoh syirkul asghar? Syirik yang kecil. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan amal karena manusia itu riya, wal amalu li ajli nas syirik, sedangkan beramal tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, itulah yang namanya syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, sedangkan orang yang beramal tujuannya manusia, itu adalah syirik. Ya. Tapi syirkul kabir, syirik yang besar, itu akan menjadi sebab konsekuensinya orang ini murtad daripada agama, batalnya seluruh amal-amalnya, kemudian darahnya dihalalkan kalau dalam satu negara itu menganut menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah termasuk bagian daripada orang-orang yang melecehkan para nabi, melecehkan malaikat, melecehkan Quran, menjadikan main-mainan dalam urusan akhirat, surga neraka. Sekarang zamannya AI itu aja, betul? Ya, semuanya bisa diedit neraka. Ya, kayak pemandian si debu-debu dibuatnya. Nah, ada satu kolam, ada kolam 2, kolam 3, kolam 4. Kemudian sama-sama mereka ini berdialog. Oh, ternyata neraka yang ini gak panas, airnya kurang panas. Mungkin yang di sana lebih panas lagi. Oh ya, coba ke sana lah.
ya Rabb ya Salam. Anda menjadikan surga neraka sebagai main-mainan, sebagai guyonan tanpa kita sadar. Kalau pertemuan bulan yang lalu saya sudah bahas itu, ya. Tak apa, walaupun kadang-kadang kalau saya sampaikan paling banyak juga kita suka itu, ya kan gitu kan? Apa yang kemarin bulan lalu yang saya sampaikan? Mengucapkan kalimat ini sebagai intikad keyakinan yang kepada Allah itu wajib bagi orang kafir yang masuk Islam. Baru kemudian setelah itu bagi orang Islam yang murtad dari agama. Kalau kita ada satu pengajian yang menganggap syahadat umat Islam ini tidak sah. Sementara Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala secara umumnya yang kita pahami, kalau bapaknya Islam, mamanya Islam, maka lahir anaknya jadi Islam. Bapaknya Islam, ibunya ahli kitab, anaknya lahir agamanya apa? Bapaknya Islam, ibunya ahli kitab, tapi bukan ahli kitab sekarang ya, zaman dulu. Sekarang kan ada ahli kitab. Bapaknya Islam, ibunya ahli kitab, anaknya lahir agamanya apa? Agamanya Islam. Karena sudah ada asalnya Islam, ya. Dan ada satu paham yang menganggap syahadat yang umat Islam semuanya nggak sah, harus diucapkan balik. Ya. Ini bahaya. Karena Bapak Ibu hadirin Allah, berarti secara tidak langsung dia menganggap seluruh umat Islam hari ini kafir karena tidak sah syahadatnya. Jadi yang wajib untuk mengucapkan kalimat ini sebagai intikad. Kalau ucap biasa kan masalah. Insyaallah tidak ada masalah. Tapi mengucapkan sebagai intikad keyakinan yang kepada Allah, wajibnya yang pertama bagi orang kafir yang masuk dalam Islam. Maka Nabi SAW kata, al-Islamu yahjubu ma qablahu. Islam itu adalah satu agama yang menghapus dosa-dosa masa lalu. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah murtad daripada agama. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi itu ada satu orang kaum Yahudi, kaum ini namanya Aisyawiyah. Ya. Mereka punya satu paham. Mereka beriman meyakini Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, utusan Allah, tapi hanya untuk orang Arab saja. Hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk kami. Maka Bapak Ibu hadirin Allah semua, kalau seandainya orang ini yang semisal ini kaum Aisyawiyah ini, dia bertobat kemudian dia bersyahadat, tidak cukup syahadatnya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup. Dia harus membatalkan keyakinannya sebelumnya. Maka ada penambahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lil alamin. Kenapa? Keyakinannya sebelumnya menganggap Nabi itu hanya untuk orang Arab saja, maka harus dibatalkan keyakinannya. Sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, ada penambahan lil alamin. Nabi itu diutus untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab saja. Maka begitu juga sebenarnya orang-orang Ahmadiyah Tuhan, ya, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi. Adanya kitab suci selain dalam Quran, Tazkirah. Kalau mereka bertobat dari mereka murtad sudah. Kemudian mereka bertobat, syahadat lagi harus ada penambahan, membatalkan kerusakan yang keyakinan yang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad laisa minal nabi. Harus ada penambahan. Karena yang jadi masalah itu di mana? Coba saya tanya dulu, Ahmadiyah yang menjadi sebab dia murtad daripada agama Islam itu dari mana permasalahannya? Di mana letak permasalahannya? Karena dia menganggap ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad, maka dia harus membatalkan ini. Begitu juga sebagai Tuhan. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala,
menunggu syahadat la ilaha illallah. Ya. Maka begitu juga saudara, orang-orang yang Nasrani ya, yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebenarnya harus kita tanya itu. Harus kita tanya. Ya. Tentang ketuhanan Nabi Isa. Itu harus dibatalkan dulu. Jadi tidak cukup dengan syahadat dulu. Sebelum dia bersyahadat, kita tanya dulu sama dia. Dia harus membatalkan keyakinan sebelumnya bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu mesti dibatalkan. Ditanya sama dia. Anda masih meyakini Isa itu sebagai Tuhan? Tidak, katanya. Kita jelaskan. Di dalam akidahnya umat Islam, la nufarriqu baina ahadin min rasul. Tidak sahnya umat Islam kalau seandainya tidak beriman kepada Rasul Allah. Dan Isa termasuk Rasul Allah. Bagi kalian, keyakinan kalian sebelum kamu masuk dalam agama Islam, Isa itu adalah Tuhan. Sedangkan di dalam agama kami, agama Islam, Isa itu adalah Rasulullah. Ini mesti dibatalkan dulu keyakinannya. Jadi bukan cuma dengan dia mengucapkan kalimat syahadat saja, tidak. Jadi sebelum dia mengucapkan itu harus sampaikan kepada mereka. Karena Bapak Ibu hadirin Rasul, ada orang di dalam pandangan manusia yang Islam, maka diberlakukanlah hukum-hukum Islam kepadanya. Bisa menikah dengan orang Islam, kemudian dia bisa mewarisi dan bisa mewariskan, berlakulah hukum Islam kepadanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau matinya dia dikafankan, disolatkan, dimandikan, dalam pandangan manusia syahadatnya syah, tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Ya. Maka dibatalkan itu dulu. Apa yang menjadi keyakinan yang sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa Rasulullah. Atau sebelum syahadat itu sudah kita tanya dulu. Sehingga nanti ketika syahadat macam biasa saja. Tapi sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat harus ada penekanan supaya dia membatalkan keyakinan. Kenapa? Ada orang juga yang masuk Islam bersyahadat, tapi dalam hatinya masih ada keyakinan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Walaupun dalam pandangan manusia dia sudah Islam secara syariatnya, maka diberlakukanlah hukum-hukum Islam kepadanya, tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Ya. La tusyriku bi syai'an. Yang ketiga Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Wa antasimu bihamdillah wa la tafarraqu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa antasimu bihamdillah. Berpeganglah kepada tali Allah, agama Allah. Wa la tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadi salah paham kita sekarang ini. Hadis Nabi bab iftiraqul ummah ini dijadikan umat sebagai sarana untuk mengklaim dirinya yang paling benar. Dan itu hadis iftiraqul ummah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat. Saya tanya dulu. Nabi sebutkan yang terpecah belah itu umat atau muslim? Dalam hadis, saya tanya. Yang disebutkan Nabi itu umat atau muslim yang terpecah belah? Umat. Maka kata Syekh Ramadan Buti rahimahullah taala, yang diberikan gelar Al-Ghazali Shaghir fi hadha zaman, diberikan gelar Imam Ghazali kecil pada zaman sekarang ini. Kata beliau, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada hadis iftiraqul ummah ini adalah seluruh
manusia yang lahir setelah Nabi Muhammad diutus, itulah umat Nabi semuanya. Semua umat Nabi. Mau Nasrani, mau Yahudi, semuanya adalah umat Nabi. Hanya saja terbagi menjadi dua. Ada yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Putih Ummatul Dakwah, ada yang disebutkan Syekh Ramadan Putih Ummatul Istijabah. Siapakah yang dimaksudkan dengan Ummatul Dakwah? Adalah umat yang menerima seruan Nabi Muhammad, yang tidak menerima seruan Nabi Muhammad. Itu yang dimaksudkan dengan Ummatul Dakwah. Tidak menerima seruan Nabi Muhammad, tidak menerima agama Islam. Yahudi, Majusi, Nasrani, ateis, atau apalah itu semuanya, aliran-aliran kepercayaan yang ada di dunia sekarang ini, yang intinya mereka tidak menerima seruan Nabi SAW, maka mereka disebut Ummatul Dakwah. Sedangkan satu umat yang disebutkan yang menerima dakwah Nabi, menerima agama Islam, itulah yang disebut Ummatul Istijabah. Siapa mereka? Umat Islam. Ya. Maka jangan kita menjadikan hadis ini iftiraqul ummah, kita jadikan sebagai dalil hujjah, menganggap diri kita adalah kaum yang paling selamat. Ada yang gitu, Pak? Ada yang gitu? Ya. Menganggap bahwasanya golongan kami saja yang akan menjadi ahli surga, golongan kami saja yang akan menjadi selamat nanti, sehingga yang lain dianggapnya semua adalah golongan yang tidak selamat. Ini namanya faham takfiri. Sedangkan kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama sholat kiblatnya sama, menyembah Allah, maka tidaklah berhak kita untuk mengeluarkan dia daripada agama Islam. Kiblatnya masih sama, kecuali kalau kiblatnya beda. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tiga perkara yang mesti kita pegang. Ya, yang mesti kita pegang untuk bagaimana supaya kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fayardulakum at-ta'budu, yaitu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling terbaik, baik itu ibadah yang sifatnya makhdhu ataupun ibadah yang ghairul makhdhu. Ada orang, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Sayyidina Habib Umar, "Ya Habib, ada orang yang dia sholat rajin, tapi dia masih mau buat keburukan, ya Habib. Ada orang yang gak sholatnya malas. Yang kedua, tipikal manusia kedua, sholatnya malas, tapi dia rajin buat baik, kalau orang sedekah, orang segala macam. Mana yang lebih baik?" Kata Habib Umar, yang tak baik yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yang suka menilai orang lain tapi dia tidak menilai dirinya sendiri. Ya? Yang tak baik itu yang ketiga, suka menilai orang tapi tidak menilai dirinya sendiri. Suka menyalah-nyalahkan orang tapi tidak melihat kelemahannya sendiri. Adapun orang, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang sholatnya rajin tapi dia masih buat kemaksiatan, yakinlah kalau dia istiqomah, satu masa nanti sholatnya itu yang akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkarnya. Ya. Adapun orang yang senang buat kebaikan, menolong orang lain, ini tadi yang saya sampaikan, idkhalu surur ala qalbil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Dia jaga lisannya untuk tidak menyakiti orang-orang beriman. Kemudian dia jaga sikap perbuatannya untuk tidak menzalimi orang-orang yang beriman. Dengan sifatnya ini bisa saja Allah akan mendatangkan hidayah kepadanya. Yang tak baik siapa? Yang tak baik siapa? Yang golongan ketiga, suka menilai orang lain
dia tak melihat dirinya. Suka menyalahkan orang lain, dia tidak melihat keadaan dirinya sendiri. Ini tak baik. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat Al-Faqih sampaikan. Adapun nanti dalam masalah pembahasan, ya. Jadi ada dua bagian ini, kemudian wayang kaulahu salasa, ada juga 3 perkara yang akan menjadi sebab datangnya kebencian daripada Allah. Jadi 3 perkara yang menjadi sebab Allah ridha, kemudian yang 3 perkara adalah yang menjadi sebab Allah itu murka, Allah marah kepada hambanya. Maka Bapak Ibu hadirin Allah semua, kita jaga 3 perkara ini, sempurnakan pengabdian kita kepada Allah, dan kemudian setelah itu berusaha untuk buat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk yang detok lisan, menjaga lisan. Apalagi di hadza zaman, di zaman ini Masya Allah, salah satu cara untuk bagaimana kata saja Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita kumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya, maka itu akan terbuka yang namanya potensi dosa melalui bisa layak pak. Sebagaimana Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Mas'ud, ya lisan, wahai lisan, kata Ibnu Mas'ud, wahai lisan, seandainya yang kamu ucapkan itu adalah perkara-perkara yang baik, maka itu akan menyelamatkan hidupku di dunia dan di akhirat. Tapi seandainya yang keluar daripada lisan ini adalah perkara-perkara yang buruk, yang tak bermanfaat, maka ini akan mempersulit hidupku di dunia dan di akhirat. Karena Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Baiknya agama seseorang itu tarku ma la ya'ni, ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka kita yang menimbang, kalau kita duduk di dalam satu tempat, kira-kira ada manfaat enggak untuk umat, ada kemaslahatan enggak untuk umat. Kalau tidak ada kemaslahatan, maka tinggalkan, ya. Jadi majelis yang di dalamnya tidak ada menyebutkan nama Allah, majelis di dalamnya tidak ada masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini diberikan perumpamaan seperti mana zifah, majelis bangkai, ya, tak ada manfaatnya sama sekali, tinggalkan aja. Apalagi orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke 40 tahun ke atas, ya, hindarkan majelis-majelis yang sebesar ini, ya. Tapi kalau kebesilan macam Bang Ahmad, Masya Allah, ya, setiap seminggu sekali, sepekan sekali, tapi Rabu malam mereka ketemu saya. Nah, saya ke sana malah tak ketemu. Kata dia enggak sempat sama Ustaz Sabar bin Mustri. Ustaz Mahmud aja ketemu di sana. Nah, jadi besok malam kan kita berangkat. 3 hari, malamnya sudah mulai rotib sama. Malam ini, malam Selasa, malam Senin dengan malam ini pertama, malam Senin, malam Selasa dengan malam Rabu. Hari Rabu penutupan. Jadi bapak-bapak kalau yang berangkat, yang hadir silakan. Ya, sesekali kita hadirkan diri kita di mana hadir dalam hall orang-orang soleh. Ustaz, hall itu apa? Apakah hall itu bertentangan dengan sunnah? Tidak. Ya, hall itu di dalamnya dibacakan manaqib. Uzkur mahasib mautakum. Kata Nabi, sebutkan kalian kebaikan orang yang sudah meninggal. Apalagi itu orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu isinya manaqib, tidak ada lain. Dibacakan manaqib, kisah kehidupan beliau, perjuangan dalam dakwah, amaliannya, bahkan termasuk ya apa yang menjadi wasiatnya. Ada berapa pengamat wasiat Syekh Abdul Wahab Rokan itu? Kan tertulis itu 42 ya. Ada 42. Yang ke-22 ini yang bermasalah. Bermasalah kenapa? Tak semua orang bisa amal. Yang ke-22 itu wasiat daripada Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, dianjurkan kepada para khalifah untuk memiliki istri lebih dari satu. Baca itu, coba baca. Searching aja di Google. Wasiat Syekh Abdul Wahab Rokan yang ke-22, dianjurkan kepada setiap khalifah untuk memiliki istri
Itu anjuran dibaca. Ada anjuran lagi, bahkan dalam masalah bab dukhon itu juga para khalifah yang belum bisa mengamalkan kalau sebelah. Itu termasuk nasihatnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ada 41 wasiat daripada tuan guru bersilam ya Syekh Abdul Wahab Rokan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya bacakan sampai di sini. Kalau ada mau tanya silakan. 1-2 pertanyaan.